Kita semua tidak keluar daripada tempat ini kecuali hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hutang piutang kita, kredit kita dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bu, boleh curhat nggak, Bu? Kan yang termampang di sini kan Habib Ali Zainal Abidin Al-Madihis. Itu keponakan Al-Fakir. Walaupun mukanya lebih tua, tapi dalam segi status jatuhnya keponakan. Nah, sedikit cerita aja, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin, tanggal 9 Oktober kemarin Al-Fakir itu baru akad nikah, Bu. Jadi masih anak gini, masih anget. Alhamdulillah tanggal 9 akad nikah lancar, capek segala macam. Tanggal 14 di Cirebon dipajang lagi sama orang tua tuh. Karena banyak tak. Tanggal 20-nya unduman tuh dipajang lah. Tanggal 22-nya diculik sama sepupu untuk dakwah safari maulid di Palembang, di Musirawas, di Lubuk Linggau, Riau, baru pulang Selasa kemarin. Nah, hari Rabunya ada pengajian seperti biasa, majelis taklim dekat rumah. Hari Kamisnya ke Cirebon, Bu. Hari Jumat pas lagi OTW dari Cirebon ke Bekasi, Jati Bening, kita bikin status di situ. Di tol Palimanan, di tol Cipali, bikin statusnya apa, Bu? Istirahat dari acara kayaknya boleh deh ya. Ternyata ada salah satu akang di sini nelpon, Bib, Habib Ali Zainal Abidin lagi sibuk mau calonin jadi kuwu kepala desa. Habib bisa gantiin nggak? Alhamdulillah, karena kita sering menjadi ban serep, jadi ban serep di desa ini. Alhamdulillah ban serep ada manfaatnya. Jadi kira-kira dimaklumi, Bu ya, kalau ada lemas-lemas sedikit, Bu ya, karena masih sangat. Ibu-ibu udah berpaham semua, insya Allah di sini. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita semua dikumpulkan di tempat yang penuh barokah ini tidak lain dan tidak bukan hanya ingin mempererat tali silaturahmi kita, hanya ingin bertasyakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan segala niat-niat tersebut permintaan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nikmat-nikmatnya ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan iring salam semoga tetap kita limpahkan, kita haturkan, kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sebab kelahirannya lah kita semua menjadi mulia. Nabi yang sebab kelahiran daripada Nabi Muhammad SAW, para ibu-ibu ini derajatnya mulia di dalam agama Islam. Bukan karena apapun, tetapi karena kelahiran Nabi Muhammad. Oleh karenanya wajar bagi kita kalau kita melaksanakan, memperingati daripada Maulid Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak dan khususnya para ibu hadirin yang dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, karena wasilah ibu-ibu khususnya Majelis Taklim As-Sobari Al-Fakir dari Jati Bening bisa bersilaturahmi ke bapak ibu hadirin yang ada di tempat ini. Silaturahmi itu seperti kata Nabi Muhammad SAW, memperpanjang daripada umur, mempermudah daripada rezeki. Salah satu contoh bukti yang konkret, yang jelas silaturahmi itu memperpanjang daripada atau memperbanyak daripada rezeki apa? Berapa banyak daripada bapak-bapak, ibu-ibu ketika pusing gak punya duit, terus silaturahmi ke orang lain, dikasih pinjem, itu rezeki atau bukan, Bu? Itu berkah daripada silaturahmi.
silaturahmi di situ. Oleh karenanya momentum silaturahmi seperti ini semoga setiap saatnya, semoga setiap tahunnya selalu diadakan agar rezeki kita selalu ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, momentum daripada silaturahmi ini di saat milenial saat ini ya, di zaman now saat ini, di zaman yang sekarang itu sangat penting, Bu. Kenapa? Karena berapa banyak sekarang daripada pertemuan-pertemuan sekarang diadakan secara daring, diadakan secara online. Yang kita takutkan ini apa, Bu? Takut Lebaran ini ada istiadat kita kan muter, Bu ya. Dari rumah ke rumah nyiapin opor, nyiapin rengginang, nyiapin makanan ini makanan itu. Karena makin berkembangnya suatu zaman dan makin rusaknya suatu zaman, tali silaturahmi terputus. Akhirnya momentum Lebaran nggak ada muter-muter lagi, Bu. Cukup di grup WA difotoin opornya di situ, difotoin rengginang. Kenapa? Karena prokes. Karena akhir zaman. Insya Allah tempat yang seperti ini corona pun sebab sholawat musibah bencana oleh karenanya jangan pernah kita ragu dengan namanya tali silaturahmi, karena insya Allah barang siapa yang bernyambung daripada tali silaturahmi, insya Allah dijauhkan dari segala macam musibah, umurnya dipanjangkan, rezekinya digampangkan. Nah, kembali lagi Bapak Ibu hadirin, penting bahwasanya kita ini mempererat daripada tali silaturahmi, karena Nabi Muhammad SAW ketika datang ke Madinah, salah satu bukti atau salah satu cara suksesnya dakwah Nabi di Madinah mempererat silaturahmi, Bu. Siapa yang dikuatkan, siapa yang diikatkan, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Suku Aus dan suku Khazraj di sini suku pribumi yang ada di Madinah. Pada saat itu namanya Yathrib. Maka ketika Nabi Muhammad tahu bahwasanya dua suku ini memiliki power, dua suku ini memiliki suatu ikatan yang kuat, memiliki suatu pengaruh yang kuat di Yathrib, maka Nabi Muhammad memiliki suatu strategi apa? Agar dakwahnya sukses, dua suku yang berantem ini disatu. Terjadilah penyatuan daripada suku Aus dan suku Khazraj, disebut namanya jadi kaum Ansor. Pertamanya suku Aus dan suku Khazraj diganti jadi suku kaum Ansor. Dakwah Nabi di Madinah menjadi sukses. Nah, ibu-ibu pun seperti itu, Bu, di kampung ini. Jikalau di kampung ini mau ada yang memperpecah belah daripada hubungan kita dengan membawa akidah-akidah yang berbeda dengan akidah-akidah guru-guru kita, akidah daripada orang tua kita, maka jangan diikuti ustadz ini, Bu. Jangan diikuti kiai kita, ustadz kita, ulama kita, habib kita mengajarkan untuk baca kiai kita, ulama kita, ustadz kita mengajarkan untuk tahlil. Kiai kita, ustadz kita, ulama kita, habaib kita mengajarkan kita untuk misalkan yasin. Jikalau ada ustadz yang datang ke tempat ini, ke kampung ini, mengajarkan untuk melarang tahlilan, melarang yasinan, melarang maulidan, maka jangan didebat. Kenapa? Karena ustadz ini mainnya kurang jauh, pemikirannya sempit, akhirnya gampang menyalahkan. Makanya dengan momentum silaturahmi seperti ini, maka kita harus makin guyup, Bapak Ibu hadirin. Siapapun yang membawa pemahaman yang tidak benar, maka jangan kita ikut. Dagangannya jangan dibeli, Bu. Dagangannya jangan dibeli. Nah, selama akidahnya masih ahli sunnah wal jamaah, mau itu NU, mau itu Muhammadiyah, mau organisasi apapun itu, yang penting dia masih mau maulidan, yang penting dia masih mau zikiran, maka itu adalah saudara kita. Akidahnya masih ahli sunnah wal jamaah, disingkat jadi sunni, maka itu saudara seakidah seislam kita. Di sekitar sini ada saudara non muslim kita, maka mereka adalah saudara sebangsa kita. Ada daripada mereka di luar sana yang agamanya atau mereka adalah ateis, tidak percaya dengan yang namanya Tuhan, atau mereka adalah agnostik,
Mereka percaya dengan yang namanya Tuhan, tetapi mereka tidak mau memeluk yang namanya agama. Maka mereka adalah saudara kita, saudara semanusia. Kalau kita udah pemahamannya seperti ini, insya Allah Indonesia pun tidak bakal terpecah belah. Karena yang selalu memperpecah belah daripada bangsa Indonesia, mereka lain menggaungkan daripada persatuan dan yang lain-lainnya. Padahal niat utamanya untuk memecah belah Indonesia. Kembali lagi, Masjidil Aqsa bisa dibebaskan, bisa ditaklukkan oleh umat Islam pada saat itu dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Ya mungkin Bapak Ibu hadirin sering tonton filmnya pas bulan Ramadan, pas sahur-sahur tuh. Ada film Salahuddin Al-Ayyubi. Nah pada saat itu Masjidil Aqsa itu dipegang oleh kaum Nasrani, oleh tentara salib di situ. Maka Salahuddin Al-Ayyubi umurnya masih muda, melihat umat Islam yang ada di sekitar Masjidil Aqsa ternyata terpecah belah di situ. Padahal ahli sunnah wal jamaah tetapi terpecah belah. Akhirnya tidak mampu untuk menaklukkan Masjidil Aqsa. Apa yang dilaksanakan oleh daripada Salahuddin Al-Ayyubi? Mereka kumpulkan pemuda-pemudanya, mereka kumpulkan bapak-bapaknya, mereka kumpulkan ibu-ibu. Ketika Islamnya udah berkumpul, mereka udah satu komando, mereka udah satu daripada jalur, kuat Islamnya, Masjidil Aqsa tertanduk, akhirnya bisa dibebaskan. Bangsa Indonesia itu dijaga terlalu lama. Kenapa? Karena kita tahu banyak kerajaan. Di Sumatera ada kerajaan Sriwijaya, di Banten ada kerajaan, di Kalimantan ada kerajaan daripada Mataram dan yang lainnya di situ. Nah, karena terpecah belah seperti ini, akhirnya orang lain ingin untuk menjauhkan atau memperpecah belah Islam atau Indonesia mudah, karena tidak berkumpul, tidak bersatu. Tetapi karena para ulamanya pada zaman dahulu, para tokoh-tokohnya mau mengumpulkan warga-warganya dengan embel-embel dengan nama bangsa Indonesia, akhirnya bisa membebaskan Indonesia daripada penjajah. Nah, negara Indonesia saat ini pun seperti itu. Warga-warga di kampung ini pun seperti itu, Bapak Ibu hadirin. Jikalau ada ustadz-ustadz yang membawa pemikiran yang sesat, membawa pemikiran-pemikiran yang tidak benar, maka cara kita adalah bersatu dengan silaturahmi, bikin grup arisan di situ, bikin grup majlis arisan. Dan alhamdulillah Indonesia ini terkenal ibu-ibunya dengan grup arisan. Arisan apa aja ada, mau yang arisan dari hasilnya 1 juta sampai 10 juta sampai ratusan juta pun arisan bodong pun dan banyak yang ikut. Banyak yang ngerumpi. Kenapa? Karena orang Indonesia ini doyannya ngerumpi. Lagi beli sayur aja apa baik diomong. Aduh si Anu semalam ketahuan beli mobil begini. Beli sayurnya 2 menit ngomongnya setengah. Itu kerjaannya siapa itu? Ibu. Karena nggak mungkin bapak-bapak lagi nongkrong. Kalau bapak-bapak jelas nongkrong, emang niat dari awal ngopi. Nah kalau ibu-ibu kan enggak, pakai baju dasteran, kerudung ala kadarnya, malah masih pakai koyo kadang di situ kan ya, masih pakai koyo, niatnya beli sayur tapi baliknya sejam. Kenapa? Karena ngerumpi dulu. Nah alhamdulillah di Indonesia ini dengan adanya arisan, maka silaturahmi makin terjaga. Tetapi seperti tadi MC bilang bahwasanya nanti di sesi terakhir ada sesi tanya jawab, silakan ya Uya. Yang mau WA, yang mau email, silahkan ditanyakan. Insya Allah bisa kita jawab ya akan kita jawab, nggak bisa kita jawab kita jadikan Nah di sini waktu itu pernah ada yang nanya sama Al-Pagi yang mumpung ingat bab arisan. Kadang arisan itu 10 kali kocokan, karena orangnya cuma 10. Tetapi kocokannya ini nggak 10, jadi 11. Benar atau tidak? Ya, orangnya 10, tapi kocokannya 11. Nah yang 11 ini siapanya? Panitia. Ya. Panitia. Yang 11 buat yang benar atau tidak? Orangnya 20, tapi kocokan 20 Setuju sampai sini? Sepakat dulu ya? Gimana hukumnya dalam fikih, Bu?
Boleh nggak seperti itu? Sekarang kita ngebahas boleh atau tidak. Tema pertama silaturahmi, paham Bu ya? Kita tetap harus guyup. Mau itu di grup WA, mau itu langsung, maka tetap harus guyup. Tema kedua, fikih dalam harisan. Boleh nggak seperti itu? Orangnya 20, tapi kocokannya 21. Boleh atau tidak? Yang jawab tidak siapa di sini? Aduh, abang-abang tuh, paling semangat abang-abang di belakang. Ada lagi yang jawab tidak? Ada yang jawab boleh nggak di sini? Maka ikhtilaf. Jawabannya pun ikhtilaf. Dilihat dulu Bapak Ibu hadirin. Jikalau perjanjian daripada awalnya, Bu, bikin arisan yuk habis lebaran. Berapa orang? 20 orang. Tapi kocokannya yang 11 kali, yang ke-21 kali kita khususkan untuk yang megang ari sebagai apa? Sebagai hadiah upah karena udah megang ngurusin arisan boleh. 21-nya dijadikan hadiah atau upah, hukumnya Tapi kalau tidak ada ucapan seperti ini, nggak ada omongan ya, tidak ada main asal jadi aja, maka ini menjadi riba. Itu hukumnya paham kira-kira sampai sini? Jadi kalau pengen seperti itu, maka yang megang arisan yang kocokannya ke-21 kali ini kan berarti dapat 2 kali ya. Maka yang ke-21 kali atau yang kedua kalinya bagi yang megang ini kita jadikan sebagai hadiah. Kenapa? Karena dia udah ngurusin arisan, dia udah megang duit kita jadikan hadiah dan kita jadikan upah, baru boleh di situ. Tapi kalau nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada omongan, nggak ada apa-apa, langsung seperti itu, maka jadinya bayar sekali dapatnya double, enak tapi karena dianya udah capek, maka walaupun enak kita upah. Masuk kira-kira Bu? Masuk ya? Paham Bu ya? Udah ada emailnya masuk belum? Biar nggak terlalu lama, takutnya makin panas make upnya luntur. Make upnya luntur, akhirnya ketiup angin